sosok Linda ini yang digadang-gadangkan menjadi kesurupan arwahnya almarhum Vina itu, apakah memang benar atau seperti apa sih Mas Ken? Kalau menurut pengakuan dia ya dia kesurupan, benar. Tapi kalau menurut saya yang dia mengakui ada banyak kesurupan, saya sih kesurupan yang terakhir ya, itu nggak percaya sih. Bagaimana itu Mas Ken? Untuk kasus ini gitu ke depannya, apakah memang akan ada pelaku selanjutnya yang ditangkap oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Tersangka selanjutnya iya, dan sepertinya seorang perempuan, dugaan saya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tanda-tanda kali ini akan kita bagi bersama dengan teman-teman dari Intense Investigasi yang tayang setiap hari 4 kali, 5 kali, luar biasa. Jadi pastikan kalian meminum obat kalian jika kalian sakau tentang informasi dunia hiburan, berita viral, dan kasus tidak terpecahkan seperti kasus Vina Cirebon. Ya akan kita bahas di titik dimana per hari ini, kemarin 2 hari yang lalu ya tepatnya ya, ini pengumuman tertangkapnya Peggy dan terus kemudian dibarengi dengan munculnya Linda yang diakui sebagai sahabat dari Vina yang terus kemudian kesurupan. Ini ternyata kesurupannya di depan tim kuasa hukum dari Bang Hotman Paris, dan di situ dia menuduh seseorang yang bernama Mel. Dan kasus ini berlanjut dengan penghilangan 2 DPO yang oleh beberapa pihak Bang Hotman ini menganggap kalau ini adalah sebuah tindakan yang terlalu prematur, dan ada yang bilang juga ini adalah sebuah contempt to the court atau penghinaan terhadap proses penegakan hukum atau kepada pengadilan. Dan juga adanya pertanyaan dari masyarakat, jangan-jangan ini ada satu hal yang ditutupi. Nah, marilah kita coba untuk membahas. Dan apa pertanyaannya? Mas Den, ini kan sebenarnya mungkin kalau bisa dibilang kenapa menjadi atensi publik kan soal awal mulanya itu kan karena Linda, Mas Den. Ini kalau dari pandangan Mas Den sendiri gitu, sosok Linda ini yang digadang-gadangkan menjadi kesurupan arwahnya almarhum Vina itu, apakah memang benar atau seperti apa sih Mas Den? Kalau menurut pengakuan dia ya dia kesurupan, benar. Tapi kalau menurut saya yang dia mengakui ada banyak kesurupan, saya sih kesurupan yang terakhir ya, itu nggak percaya sih. Yang terbaru ini berarti? Ya, saya pribadi nggak percaya ya. Saya nggak berusaha mengajak kalian juga untuk nggak percaya, tapi maksud saya ini ada sebuah motif di dalamnya. Saya nggak bilang kalau ini bohongan, tapi saya melihat ini mengandung motif. Oke, berarti mungkin ada unsur kesengajaan dari seorang Linda ini agar ini kan yang terbarunya ini kan memang dia itu ya kontroversial karena dia itu kesurupannya setelah dia diminta untuk datang dimintai keterangan, dia mampir ke tempat kuasa hukumnya, betul ya, kuasa hukum Linda juga ya, Bang Hotman, dan terus di depan itu tuh terjadilah hal itu tadi. Nah kalau menurut saya dari pihak Lindanya sendiri ya pribadinya dia sepertinya memang kalau saya duga sih ada kesengajaannya. Mas Den, tapi kalau bicara soal orang yang sudah meninggal gitu, apalagi ini kan mungkin kasusnya sudah lama ya, sudah 8 tahun gitu Mas Den. Apakah bisa gitu seseorang yang arwah ini memasuki tubuh si sahabatnya lagi gitu? Mungkin dari penjelasan Mas Denis ya. Yang pertama, ini bukan sesuatu untuk diperdebatkan secara keyakinan karena kita pasti akan kembali ke keyakinan. Saya percaya kalau Nabi Isa ini adalah nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi editor saya di depan saya ini percaya kalau Nabi Isa ini adalah Yesus, juru selamat yang memang dituhankan di agama mereka ini tadi. Dan kami hidup berdampingan dengan 2 kepercayaan yang berbeda. Tapi kalau ditanya di sini, apakah saya meyakini dan percaya bahwa orang kesurupan itu ada karena kemasukan arwah? Enggak, sama sekali enggak. Karena saya meyakini di dalam agama saya, Muslim, Islam ini, bahwa seseorang saat sudah meninggal, dia itu masuk ke alam kubur, di mana kita nggak punya akses sama sekali untuk bisa berjumpa. Jadi nggak mungkin ada sebuah cara untuk bisa berkomunikasi. Ini sudah tertera di kitab suci. Jadi kalau saya ditanya, itu bukan Vina. Itu bukan arwah Vina. Dan entah kesurupan apa, ya ada banyak sekali kemungkinannya jadinya. Yang terbaru ini kan polisi baru saja merilis pelaku utama yaitu Peggy ya Mas Den. Yes. Polda Jabar. Nah, mungkin ini kan menjadi kontroversial juga nih. Ada yang bilang berspekulasi bahwa dia itu memang bukan pelakunya, pihak keluarga juga menolak gitu. Maksudnya ini bukan pelakunya gitu. Jadi kontroversial. Kalau dari Mas Den sendiri, benar nggak sih memang Peggy ini adalah pelaku yang sesungguhnya? Untuk yang Peggy, memang masyarakat
terbelah. Dan terbelahnya lebih banyak yang nggak percaya. Nggak percaya ini saya kira karena sebuah memori kolektif tentang oknum kepolisian yang banyak juga curang dan mereka ini diduga melakukan tindakan semena-mena dalam penegakan hukum atau apapun yang mengatasnamakan hal itu tadi. Tapi saya katakan bahwa masih banyak anggota polisi yang integritasnya tinggi, bisa kita percaya, dan saya masih percaya bahwa apa yang diputuskan oleh kepolisian ini tidak gegabah. Hanya saja memang mereka sepertinya belum mau membuka ini semua karena adanya kerahasiaan dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Jadi kalau saya di sini, kalau Bang Hopnan bilang di sini ini terlalu prematur, ya betul. Maka dari itu mari kita tunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Karena saya kira polisi ini berhak untuk menahan saat ada barang bukti, dan menahannya berapa puluh hari itu memang ada di undang-undang. Selama hal tersebut tidak melanggar undang-undang, saya masih bersama Kepolisian Republik Indonesia. Hal yang menjadi kontroversial selanjutnya adalah sebenarnya kan ditetapkannya itu kan awalnya itu 3 DPO ya Mas. Yeah. Sekarang kan 2 DPO ini hilang gitu. Yeah. Nah mungkin bagaimana itu Mas untuk kasus ini gitu ke depannya, apakah memang akan ada pelaku selanjutnya yang ditangkap oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Tersangka selanjutnya iya, dan sepertinya seorang perempuan, dugaan saya. Oke. Mengenai DPO, kita tidak bisa lebih jelas lagi kecuali kita bertanya mungkin kepada Humas Polri mengenai prosedur ditetapkan DPO ini seperti apa. Betul bahwa Bang Hotman di sini mengatakan bahwa penetapan kedua DPO ini fiktif itu juga terlalu prematur. Nah, saya setuju mengenai itu tadi. Dan kalaupun ternyata itu ditentukan menjadi fiktif, harus ada penjelasan lebih lanjut karena masyarakat saat ini sedang ketat mengawal berjalannya kasus. Sehingga telat memberikan informasi saja bisa menimbulkan disinformasi atau kesimpang siur. Jadi kalau saya kira pihak Humas Polri harus segera melakukan penjelasan tanpa membahayakan proses penyelidikan yang tentu saja bersifat rahasia ini tadi, agar ini semua menimbulkan sebuah sense atau perasaan keadilan kepada masyarakat Indonesia yang sedang sangat-sangat mengawasi berjalannya kasus ini. Menarik soal perempuan itu datangnya memang kenal kerabat dekatnya dari almarhumah Vina sendiri kah, atau memang temannya kah, atau seperti apa datangnya? Ini baru dugaan ya. Kalau dari kartu ini kartu tentang pertemanan, kenal, tapi bukan sahabat. Berarti memang kenal sama almarhum Vina? Sepertinya ya. Pada saat, mungkin kalau dari kartu Mas sendiri, pada saat kejadian itu kan ada juga yang berspekulasi bahwa itu ada perempuan juga di dalam penganiayaan ini. Apakah itu orangnya atau seperti apa Mas? Kalau saya kira apakah dia orangnya, kita masih, ini sesuatu penuduhan yang saya nggak bisa ngomong kecuali melalui sebuah penyelidikan polisi ya. Cuman kalau dilihat dari gelagatnya, orang ini memang akan dinaikkan menjadi tersangka. Walaupun mungkin awalnya harus sebagai saksi. Walaupun mungkin kalau dianggap saksi, ini perlu sebuah bukti yang menunjukkan bahwa dia ini memang menjadi saksi atas kasus ini tadi. Karena kalau saat ini secara hukum, orang ini nggak bisa disebut sebagai saksi. Tapi ini sepertinya memang dianggap sebagai, kalau memang jadi saksi, ini saksi mahkota begini. Seperti itu. Nah, tapi kita kembali lagi, ini hanyalah terawangan kartu. Tapi mengingat bahwa hari ini hari Rabu, dan besok itu Kamis Keramat, dan biasanya kalau malam Jumat itu ada penetapan tersangka, ya kita tunggu aja. Untuk alasannya dari perempuan itu, apakah memang ada rasa dendam untuk almarhumah Vina? Nah, kalau seperti itu saya kan nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau apakah ini sebuah hal yang dibilang, ya saya melihat bahwa bisa saja ini tidak terlibat sama sekali atau terlibat. Tapi kembali ya, ini biar pihak kepolisian yang menentukan. Tapi saya rasakan bahwa nanti ini tersangka itu akan bertambahnya itu nggak hanya cuma satu orang. Yang tadi saya katakan satu itu sesuatu yang feeling saya kuat. Nah, tapi kalau saya katakan ada yang lain, sepertinya bisa saja ada. Dan ini bisa laki-laki. Dalam waktu dekat pelaku ini segera tertangkap atau seperti apa Mas? Kalau dari kasus, kalau pelaku tertangkap, saya kira ya, jika ternyata memang apa yang dirilis oleh kepolisian ini benar adanya, ya sebenarnya kan sudah tertangkap. Tinggal pembuktiannya di pengadilan nanti bahwa memang Peggy ini adalah pelaku. Tapi kalau ditanya apakah ada pelaku yang lain atau tidak, nah saya katakan di sini bahwa
ini akan menjadi sebuah penyelidikan yang lebih komprehensif lagi berdasarkan tersangka, atau saya katakan kalaupun nggak tersangka ini dijadikan saksi yang kuat lah, yang akan menjadi narasumber dari hal-hal yang mungkin akan terjadi ke depannya. Kalau untuk dari pihak keluarganya Vina sendiri, mungkin saat ini perasaannya seperti apa sih Mas? Apakah memang dengan tertangkapnya Peggy sendiri memang sudah merasa lega atau seperti apa? Saya kira mereka ini memiliki jadi memiliki harapan baru tentang bagaimana bangsa Indonesia ini ternyata memang sangat-sangat suportif terhadap kasus yang mungkin 8 tahun yang lalu ini seakan-akan cuma diadili dengan sebuah yang sifatnya itu prosedural saja. Nah, dengan atensi ini mereka itu berharap bahwa jikalau memang ternyata ada orang yang lain yang memang terlibat, ini bisa segera tertangkap. Jadi kalau ditanya apakah mereka perasaannya, kalau sedih, saya pikir mereka sudah melewati fase itu ya. Mereka di sini itu lebih memiliki harapan agar keadilan ditegakkan, dan ya memang jika ternyata ada orang-orang di belakang ini, terutama jika ternyata ada otak pelaku, ini bisa diberikan hukuman seberat-beratnya. Terkait dugaan adanya oknum pejabat itu benar adanya nggak sih Mas? Saya kira nggak ada lah, itu konspirasi netizen yang ya karena saya katakan memori kolektif di masa lalu banyak hal-hal yang memarginalkan orang-orang yang nggak mampu, dikalahkan dengan orang-orang yang lebih berduit, dan mereka ini cenderung lebih bisa dicurigai untuk bisa memanipulasi hukum, sehingga yang terjadi itu adalah penuduhan kepada pihak-pihak yang memiliki sebuah strata sosial yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Nah, apalagi mengingat bahwa di masa-masa kampanye kemarin, proses-proses di mana korupsi yang terkuak, pejabat ini menjadi pejabat itu sepertinya ada dua image. Satu, dia menjadi seorang punggawa masyarakat yang akan bisa membawa sebuah daerah menuju ke kemajuan, atau jika tidak ya dianggap saja sebagai seseorang yang suka korup. Mungkin terkait ngomongin soal almarhumah Vina sendiri gitu Mas Dena. Untuk beliau sendiri bagaimana sih saat ini gitu, apakah memang sudah tenang di alam sana gitu, atau masih mau menuntut untuk pelaku-pelaku lain yang memang ibaratnya tuh yang belum tertangkap gitu Mas? Memang saya seperti Roy Kiyoshi atau Frizy Herlin gitu, bisa berbicara dengan, kalau saya kira ya saya nggak tahu, mungkin pertanyaannya diarahkan ke para supernaturalis ini tadi, yang memang mereka mengaku bisa berbicara kepada arwah yang, atau mungkin jin yang mewakili itu tadi. Tapi kalau saya pikir sih, kalau nanyanya benar ke saya nih ya saya katakan kalau apapun yang terjadi sih, kalau saat seorang sudah meninggal ya selesai nggak selesai dikumpulkan ya sudah ya. Karena kami di Islam itu nggak boleh percaya pada arwah penasaran, karena penasarannya ya udah di alam kubur sana, nggak bisa menanyakan apa-apa gitu. Jadi mungkin ya pada Dedek Roy silahkan dijawab pertanyaannya, atau kepada Frizy yang mungkin bisa berkomunikasi. Kalau saya sih nggak bisa. Mas Den, mungkin kasus ini akan selesai dengan jelas atau memang hanyalah begitu saja tanpa penyelesaian? Jelas, kalau saya lihat ini akan jelas ditutup, walaupun mungkin masyarakat masih akan terbelah dengan pendapat mereka dan dengan argumentasinya. Tapi kembali di sini bahwa hukum itu memang hadir untuk menutup segala bentuk keraguan. Walaupun pada penentuannya nanti kita tidak boleh ragu sedikit pun terhadap bukti-bukti dan juga tuntutan dan putusan yang akan dilakukan. Jadi keputusan hukum itu harus beyond any reasonable doubt. Gak boleh ada keraguan sekecil pun. Tapi masyarakat pasti akan tetap meragukan, dan itu satu hal yang saya kira wajar. Tapi ini akan menarik karena mengingat banyak sekali layer di dalam peristiwa Vina Cirebon ini, mulai dari keterlibatan hal gaib di dalamnya, terus kemudian adanya tindakan dari pihak kepolisian yang kebetulan Eki ini adalah anak dari Aibtu Rudiana, betul, dan juga mengenai 8 tahun proses ini yang terus kemudian diangkat lagi karena adanya sebuah film yang muncul. Pesan saya sih kepada masyarakat di sini adalah mencoba untuk memisahkan penyelidikan dari kepolisian yang memang berdasarkan bukti dan fakta di lapangan, juga dari hasil forensik jenazah yang saya kira kita harus berpihak dan berpijak pada semua keterangan itu, dan menganggap bahwa hal-hal yang bersifat seni seperti film atau hasil kesurupan itu hanyalah sebagai petunjuk
dan dorongan saja. Bukan merupakan sebuah bukti hukum atau produk yang bisa dipergunakan untuk memutuskan sebuah keputusan hukum dan proses hukum. Dan marilah kita juga berasumsi jika ternyata kesurupannya itu palsu dan detil kesurupannya itu berbeda dengan kondisi yang ada. Juga kita harus siap dengan kenyataan bahwa film yang ada ini akan 180 derajat berbeda dengan kenyataan yang ada nanti jika ternyata ada bukti yang bisa membuktikan dengan lebih baik lagi. Demikian pemirsa, saya harap kedewasaan, kebijaksanaan dalam memproses kasus ini, dan ingat bahwa tidak hanya Eki, tidak hanya Vina. Reputasi kepolisian perlu untuk kita selamatkan. Ngapain? Peduli amat dengan itu. Saya tetap merasa sebagai sebuah kelembagaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini harus kita junjung tinggi dan kita bantu polisi-polisi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki komitmen dan juga kompetensi yang baik untuk bisa menyadarkan atau menghilangkan oknum-oknum yang telah merusak nama Kepolisian Republik Indonesia sehingga masyarakat harus mendapatkan sebuah memori kolektif yang kurang baik di masa lalu. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran. Terima kasih dan sampai jumpa.